Oke, lanjut. Nah, ini ya, kita loncat saja karena cukup panjang. Pikiran tabiat duniawi adalah musuh melawan Allah karena ia tidak tunduk kepada hukum Allah ataupun dapat ditundukkan. Maka dengan begitu mereka yang berada dalam tabiat daging tidak dapat berkenan kepada Allah. Tapi kamu itu bukan dalam tabiat daging, melainkan di dalam roh. Oke, kita terus ya. Jadi kita harus jadi manusia yang dari roh. Ya, maka itu baptisan kita itu harus benar. Karena nanti hasil dari baptisan manusia ini nanti kita terakhir melalui baptisan roh. Ya. Tapi jika rohnya membangkitkan Yesus pada kematian. Oke. Kita sekarang penjelasan Victor T. Adalah kewajiban kita yang istimewa untuk memiliki roh yang sama yang terdapat di dalam Kristus itu. Pada kenyataannya, kita harus memiliki roh itu jika kita hendak berjalan dalam kehidupan yang baru. Dan jika kita hendak memiliki bagian dalam kebangkitan orang-orang. Ya. Saudara saksikan dari khotbah Paulus itu bahwa untuk menjadi seorang Kristen berarti memperhatikan setiap langkah yang Anda tempuh dan berperang melawan keinginan dagingmu sendiri, melawan pikiran duniamu, supaya jangan sampai kamu jatuh dengan sengaja ke dalam lubang di mana tidak ada lagi jalan keluar. Karena itu orang Kristen tidak dapat berdosa. Kebenarannya dalam Kristus adalah mutlak terjamin. Karena jika ia secara kebetulan harus berdosa, ya, nah jika kamu harus berdosa, katanya terpaksa untuk berdosa, maka ia mempunyai seorang pembela untuk memperjuangkan perkaranya, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah bahwa sesungguh pun seorang benar itu mungkin dapat jatuh sampai 7 kali sehari, ia akan bangkit berdiri dan terus melanjutkan perlombaan sampai pada akhirnya menang. Nah, demikianlah bahwa ia tidak dapat berdosa dan bahwa keselamatannya adalah mutlak terjamin. Ya, saudara-saudara lihat, ini pengetahuan kita yang 3,5 tahun. Kita dulu, pemahaman kita adalah seperti ini. 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Ini adalah suatu jaminan. Ya, seakan-akan, oh kalau gitu Tuhan masih menghargai kita ya. Kita masih dihargai sama Tuhan untuk jatuh. Karena kita masih boleh bangkit lagi. Ya, itu tidak salah. Pengertian itu tidak salah. Ya, sementara ini pengertian itu tidak salah. Nah, setelah kita belajar lebih luas lagi bahwa kita ada pendidikan 3,5 tahun, ada pendidikan 40 hari, maka kita sekarang beranjak di dalam pengetahuan yang lebih luas lagi. Ya, yang dulu kita selalu mencari perlindungan di 7 kali jatuh dan 7 kali bangun, sekarang kita lihat seperti apa yang kita punya pengetahuan yang lebih lanjut ini. Mari lanjut, karena ya itu tadi pemahaman tentang 3,5 tahun yang kita paham. Ya sekarang kita lihat kira-kira ya kira-kira hasil dari 3,5 tahun tadi ya kita lihat dari murid-muridnya Yesus. Pemahaman jatuh bangun 7 kali jatuh 7 kali bangun. Jadinya apa? Jadinya mereka berdosa melawan dosa meroh suci? Tidak. Jelas tadi kita sudah sama-sama lihat. Kita sebelum masuk ke sini. Kita coba pahami dulu dari murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus jelas mereka bukanlah orang-orang yang melanggar dosa melawan roh suci. Kita sudah lewati dosa melawan roh suci. Yang tadi kita bahas adalah dosa-dosa yang masih dapat diampuni. Dan dosa yang dapat diampuni itu 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Dan kita lihat dari murid-muridnya Yesus kita lihat sampai di hari terakhir ya waktu Yesus cuci kaki ya tergambarkan 7 kali jatuh 7 kali bangunnya itu terlihat. Adakah Tuhan menghukum? Tuhan tidak memberikan kesempatan. Tuhan tetap memberi kesempatan kepada mereka ya sampai di saat mau upacara cuci kaki ya. Tapi apakah 7 kali jatuh dan 7 kali bangun ini Tuhan masih buka di dalam 40 hari? Nah, mari kita baca, saudara-saudara. Ya, jangan saudara bawa 7 kali jatuh dan 7 kali bangun ini ke dalam pendidikan 40 hari. Tidak ada lagi, saudara. Yang mau masuk di dalam pendidikan 40 hari ini tidak ada lagi yang namanya 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Yudas sudah hilang duluan di sana.
Ya, jadi artinya kesempatan itu sudah pernah dinikmati oleh Yudas. Ya, kesempatan 7 kali jatuh, 7 kali bangun sudah sempat dinikmati oleh Yudas. Orang-orang Farisi tidak, karena orang Farisi sudah jatuh di dalam dosa melawan Roh Suci. Kita nggak usah bicara lagi orang Farisi. Kita cuma bicara Yudas dan kita, ya, Sekam dan Gandum. Ya, kita lihat Yudas sudah kalah di permulaan dari 40 hari. Ya, jadi kita bisa lihat dari pelajaran murid-muridnya Yesus, ya, di dalam pendidikan 40 hari itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang jatuh 7 kali, 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Mari kita baca tuntutan apa sih yang Tuhan minta di dalam 40 hari ini, yang sudah tidak ada lagi orang-orang yang seperti Yudas, orang-orang yang memanfaatkan kemurahannya Tuhan dengan jatuh 7 kali, 7 kali bangun. Mari kita baca. Dosa betapa kecil pun anggapan ada atasnya, jikalau selalu dilakukan, akhirnya akan membinasakan jiwa. Akhirnya, ya. Jadi dulunya enggak, ya. Tapi di sini kita lagi bicara di akhirnya. Dan pendidikan 40 hari sudah masuk di dalam periode akhirnya. Bukan periode pertengahan, saudara. Ya, jadi hati-hati, kita sudah masuk di akhir, ya. Jadi dosa betapa kecil pun anggapan atasnya, ini dibilang dosa seberapa kecilnya ini sudah tidak lihat dosa melawan Roh Suci. Kita nggak usah ngomong dosa melawan Roh Suci lagi, itu sudah selesai tadi, sudah dibahas, ya. Ini dosa sekecil. Nah, kita lihat yang berikutnya, ini kutipan-kutipan yang berkaitan dengan manusia itu diselamatkan dari dosa, bukan di dalam dosa, ya. Kristus telah bersedia melepaskan kita dari dosa, tetapi kepada kita tidaklah dipaksa. Ya, Kristus telah bersedia melepaskan kita dari dosanya. Jadi Kristus itu pada dasarnya sangat terbuka, bersedia memikul dosa kita, tapi dia tidak mau paksa. Kalau kita nggak mau melepas dosa kita, ya Tuhan juga nggak mau memaksakan kita. Jadi kalau sukarelaan dari kita. Tetapi jika pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan. Ya, sehingga kita tidak ingin lagi bebas, dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuatnya. Oh, ini nyanyi harus huruf besar, ya. Kita telah membinasakan diri kita sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih-Nya. Tuh, lihat. Ini bukan dosa melawan Roh Suci, saudara. Ini dosa yang masih dapat diampuni, saudara. Ya, jadi jangan kita melihat sempit bahwa hanya dosa melawan Roh Suci yang kita harus hindari. Ternyata dosa-dosa biasa juga, ya. Jadi Tuhan tuh sudah membuka kesempatan, tapi kita yang tidak mau memberikan apa pertolongan dosa itu kepada Tuhan, kita tidak rela, ya. Kita mengeraskan kepada kejahatan. Sehingga kita tidak ingin lagi bebas. Dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apa yang dapat diperbuat? Kita telah membinasakan diri kita sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih-Nya. Sesungguhnya sekarang inilah masa yang diperkenankan itu. Bahkan sekarang inilah hari keselamatan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi pada hari ini, dengan kita diberikan pengetahuan seperti sekarang di masa-masa yang masih 3 tahun ini, ya, maka di waktu-waktu seperti inilah kita harus membenahi diri, saudara. Jangan lagi berlindung bahwa saya kan tidak melakukan dosa melawan Roh Suci. Nah, aman-aman aja lah. Toh nanti saya jatuh, saya bangun lagi. Oh, selesai, saudara. Kalau seperti itu tidak ada lagi kesempatan yang begitu. Logika-logika saudara yang seperti itu mungkin sudah harus ditinggalkan, yang seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Yesus menyelamatkan manusia bukan dalam dosa, melainkan dari dosa. Maka orang-orang yang mengasihi Dia hendaknya memperlihatkan kasih mereka itu melalui penurutan. Ya, bukan berarti Tuhan masih toleran di dalam 3,5 tahun. Ya, bukan Tuhan toleran. Cuman waktunya belum. Ya,
Di dalam 3,5 tahun, emang 7 ujung dari 3,5 tahun, tahun 31, emang ada yang langsung masuk surga? Kan nggak ada. Ya. Jadi Tuhan masih punya kelunakan, keringanan, atau kemurahan di 3,5 tahun. Itu karena kamu belum masuk di dalam periode yang paling terakhir, yaitu menuju ke kemenangan. Kamu baru mau masuk di dalam proses kemenangan. Jadi Tuhan masih punya kemurahan-kemurahan. Tetapi kita sudah masuk di dalam periode 40 hari, yaitu proses mau menuju kemenangan. Persyaratan untuk kemenangan, kepersyaratan untuk menjadi murid beda. Ya, ujian kemuritan dan ujian kemenangan itu beda. Ya, ujian kemuritan, ya ujiannya, tantangannya seperti yang kita lihat dari Yudas. Yudas kalah. Tapi ujian untuk kemenangan, ya. Nah, itu di dalam periode bagaimana kita bisa mengalahkan semua tuntutan-tuntutan yang Tuhan minta. Ya, kita lihat di sini Yesus menyelamatkan manusia ini dalam rangka menyelamatkan, bukan untuk memasukkan di dalam kelas 40 hari. Bukan untuk hanya sekedar untuk menang dari 3,5 tahun, tapi untuk sampai di menyelamatkan. Ya, bukan dalam dosa, melainkan dari dosa. Jadi ingat, dari dosa. Kalau dari dosa itu artinya dosanya ditinggalkan. Tapi kalau dalam dosa, ya kita masih jatuh bangun. Ya, ingat, ini adalah dari dosa. Dan dari dosa, jangan lupa orang yang sudah meninggalkan dari dosa ini juga orang-orang yang sudah selesai dengan 7,5 tahun. 3,5 tahun. Sudah selesai dengan tujuh lang, tujuh, tujuh kali jatuh, 7 kali bangun. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba langsung masuk ke sini tanpa melalui proses 7 kali jatuh, 7 kali. Ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Ya, yang berikutnya, sempurna. Terserah kepada kita lah untuk memperbaiki cacat-cacat tabiat kita, untuk membersihkan bait suci jiwa dari setiap pencemaran. Kemudian hujan air akan turun ke atas kita sebagaimana hujan awal telah turun atas murid-murid itu pada hari Pantekosta. Nah, ini kata-kata ini udah sering kita dengar. Tapi coba kita renungkan. Kita renungkan bukan ke hujan air, kita renungkan ke hujan awal. Bagaimana waktu hujan awal diberikan? Ya, adakah orang-orang ini masih 7 kali jatuh, 7 kali bangun? Tidak. Mereka sudah menjadi Petrus yang baru, Yohanes yang baru, Yakobus yang baru. Sudah bukan orang-orang yang minta kedudukan. Udah selesai dia dengan minta kedudukan. Kita tahu dari mana? Nanti kita akan baca di bawah. Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi sama seperti di hujan awal, Tuhan harus selesai dulu nih, orang-orang udah selesai dulu dengan yang namanya dosa-dosa. Ya, ini Tuhan minta. Mereka yang mempunyai kesempatan dan peluang untuk menjadi cakap dalam menanggapi kebenaran, namun terus melawan pekerjaan yang Allah hendak selesaikan, akan disingkirkan. Ya, kalau kita masih terus saja, ya mau 7 kali jatuh, 7 kali bangun, walaupun masih bangun, tapi kalau kita terus-terusan begitu terus, ya Tuhan akan singkirkan, karena Allah tidak menerima pelayanan orang yang perhatiannya terbagi. Ya. Jadi kenapa kita bisa jatuh lagi karena kita punya perhatian yang terbagi. Ya, kayak kita ada waktunya nanti kita pikirkan itu bagaimana kita bisa sepenuh. Oke, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap hatimu. Ya, dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 4 hukum pertama tidak mengizinkan menjauhkan kasih sayang dari Tuhan. Ya, tidak mengizinkan menjauhkan kasih sayang dari Tuhan. Jangan tidak diizinkan untuk membagi, atau juga tidak juga itu ya. Ini orang Advent kok ketikanya begini. Ini saya langsung dari Advent website kalau nggak salah. Ya. Juga tidak diizinkan untuk membagi atau berbagi kesenangan tertinggi kita di dalam Dia. Jadi nggak ada yang namanya berbagi-berbagi. Apapun yang memisahkan kasih dan menghilangkan kasih tertinggi dari jiwa kepada Tuhan menjadi bentuk berhala. Ya, jadi berhala. Hati duniawi kita akan melekat pada berhala-berhala kita dan berusaha untuk membawakannya, tapi kita tidak dapat maju sampai kita menyingkirkannya, karena hal itu memisahkan kita dari Allah. Oke, lanjut. Nasihat dan amarannya, perkataan iman dan keberanian diperlukan oleh setiap jiwa
akan mempertahankan imannya sampai kepada akhirnya. Rasul itu berusaha mengajarkan kepada orang percaya betapa pentingnya memelihara pikiran dari mengembara kepada pokok-pokok pikiran yang terlarang atau menghambur-hamburkan tenaga pada persoalan yang tidak penting. Mereka tidak mau jatuh ke dalam tipu muslihat setan. Harus menjaga baik-baik jalan masuk ke dalam jiwa. Mereka harus menghindarkan membaca, melihat, mendengar sesuatu yang mengusulkan buah pikiran yang tidak suci. Pikiran jangan hendaknya dibiarkan memikirkan segala secara serampangan setiap persoalan yang dianjurkan oleh musuh jiwa-jiwa. Hati harus dijaga dengan setia. Kalau tidak, kejahatan yang di luar akan membangkitkan kejahatan yang di dalam. Ya, jiwa akan mengembara dalam kegelapan. Jadi kejahatan yang di luar itu akan membangkitkan kejahatan yang di dalam. Karena di dalam ini dari lahir sudah ada dosa. Ya, jadi kejahatan yang di dalam ini yang tadinya sudah mendiam, terendap, dikeluarin lagi itu dari apa yang kita tadi dari bacaan, dari mendengar. Ya, sebab itu, dan jiwa akan mengembara dalam kegelapan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan itu. Ya, jadi semua itu dipengaruhi oleh hawa nafsu, keinginan. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti yang Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, KR ini apa saya lupa panjangnya. Oke. Nah, ini juga tidak ada orang dapat memasuki kerajaan sorga bila masih tidak, kita baca yang dihitamkan aja. Tidak ada yang bisa masuk kerajaan kerajaan ke sorga dengan yang tabiatnya dicemari oleh noda mementingkan diri yang kotor. Allah menguji kita sekarang dengan mempercayakan kepada kita harta yang fana, di mana cara kita menggunakannya bisa menunjukkan apa kita dapat dipercaya dengan kekayaan-kekayaan yang kekal. Ya, jadi kita dikasihkan talenta-talenta itu Tuhan, ya, kisah para rasul. Ya, kita dikasih talenta-talenta itu Tuhan menguji seberapa mampu kamu dapat dipercaya menggunakan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Ya, jadi mementingkan diri. Ingat, kita sudah belajar kemarin dari cerita kejatuhan Adam dan Hawa. Kita sudah juga belajar tentang Lucifer beberapa waktu yang lalu. Jadi dosa itu pertama sekali dosa itu muncul karena apa? Ada meninggikan diri sendiri. Ya, merasa diri mampu, merasa diri pantas, merasa diri pintar, merasa diri kuat. Ya, kemarin kita udah belajar dari Hawa yang sudah diperingatkan oleh malaikat untuk tidak jauh-jauh dari suaminya, tapi Hawa sudah punya sifat meninggikan diri. Ya, sehingga itulah yang membuat pertama sekali kejatuhannya dia. Ya, dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan, tapi dia lebih mendengar kepada kata-kata dari ular. Itu juga sebagai salah satu apa? Mementingkan diri, ya, meninggikan diri. Dia lebih mempercayai kemampuannya dia. Dia kira dia punya pengertian lebih unggul daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga, maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Ya. Nah, Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya tuh. Pekerjaan perubahan harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Cacat-cacat tabiat harus disesali dan diatasi. Melalui rahmat Kristus dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi dalam masa pencobaan ini. Agar kita dilayakkan untuk istana yang di atas. Ya. Jadi yang kita bicara ini bukan masuk di dalam pendidikan untuk memulai masuk 40 hari. Ini untuk mau mendapatkan pencurahan roh suci hujan akhir. Jadi kalau kita sekarang sedang menunggu pencurahan roh suci hujan akhir, maka jangan lagi kita bermimpi dengan 7 kali jatuh dan 7 kali bangun. Perjuangan kita sekarang adalah perjuangan bagaimana kita juga bisa menang terhadap dosa-dosa yang masih dapat diampuni. Jadi jangan kita berlindung hanya, saya kan tidak melakukan dosa melawan roh suci. Kalau dosa biasa, akan masih bisa bangun lagi. Kalau kita masih berlindung di kata-kata itu, jangan lupa kita punya petunjuk-petunjuk Nyonya White yang seperti ini menghakimi kita.
Kalau kita nanti pada akhirnya kita nggak menang, jangan salahkan Tuhan. Jadi jangan dikatakan, jangan heran kalau ada kata-kata banyak orang yang nanti akan kertak gigi pada saat kelepasan, hari kelepasan. Kenapa? Karena orang-orang ini keras kepala, sudah dikasih petunjuk, ya mereka merasa diri lebih pintar daripada petunjuk yang disampaikan. Jangan gunakan perasaan, jangan gunakan pendapat. Tadi kita udah baca di dalam renungan pendahuluan. Jangan gunakan perasaan, jangan gunakan pendapat. Karena perasaan dan pendapat itulah yang membatasi kita untuk mau menerima bacaan-bacaan yang barusan kita baca. Yang menghalangi semua bacaan-bacaan ini masuk karena kita gunakan perasaan dan pendapat kita. Dan itu juga yang menghalangi malaikat mengingatkan mengingatkan Hawa pada saat dia mau dicobai oleh ular. Seandainya dia mau mendengar, dia tidak menggunakan pendapat dan perasaannya, ya mungkin Hawa tidak perlu jatuh dalam pelanggaran. Oke, kita terus. Nah, ini kita lihat Kristus berdoa bagi murid-muridnya dengan kata-kata ini. Sucikanlah mereka melalui kebenaranmu. Firmanmu ialah kebenaran. Tidak ada satupun penyucian yang murni terkecuali melalui kepatuhan kepada kebenaran. Nah, jadi hanya melalui kepatuhan. Tidak ada mukjizat-mukjizat seperti yang tadi kita baca di renungan pendahuluan. Oke, lanjut. Adakah Anda orang-orang Davidian juga sedang ikut jatuh? Nah, ini sudah langsung nih. Victor Hutaf langsung ngomong nih kepada orang Davidian. Adakah Anda orang-orang Davidian? Jadi ini udah bukan orang Advent lagi. Ini harusnya orang Davidian udah selesai dengan kondisi yang yang kita baca ini, ya. Adakah Anda orang-orang Davidian juga sedang ikut jatuh mengikuti kebiasaan anak-anak perempuan Sion yang sombong itu? Nah, apakah Anda datang ke dunia ini untuk memuaskan mata penganggur-penganggur di jalan? Ataukah keberadaan Anda di sini untuk melakukan kebaikan bagi dunia dan memuaskan Tuhan? Siapakah dari antaramu, saudara-saudari, yang ingin istrimu atau anak-anakmu dipertontonkan untuk memuaskan mata pelacuran yang memenuhi jalan-jalan? Ya, ini tentang reformasi pakaian. Ini kalau kita baca secara lengkap ini Victor Utem lagi bicara tentang reformasi pakaian. Ya. Mengapakah Allah hendak menelanjangi putri-putri Sion itu dari semua kesia-siaan mereka? Ini semua. Artinya tidak hanya bicara reformasi kesehatan. Marilah kita mendengarkan jawaban. Sebab anak-anak perempuan Sion itu adalah sombong. Dan mereka berjalan dengan leher-leher yang lurus ke depan dan dengan mata pelacuran. Berjalan sambil bertingkah secara dibuat-buat. Serta membuat bunyi gemericik dengan kaki-kakinya. Lagi pula, jika kamu saudara-saudari tidak berpakaian sesuai kehendak Allah, sesuai dengan kebenaran tambahannya, maka bahkan dunia pun, jika ia itu tahu tentang pengakuan kepercayaanmu, ia tidak akan berpikir banyak mengenalmu. Mereka itu sedang mencari orang munafik. Maka jika engkau tidak setia kepada agamamu, kamu di mata mereka itu akan tampak menjadi yang terbaik dari segala orang munafik. Bayangin kata-kata Victor Utev ini apa nggak kasar ini sebenarnya. Victor Utev tegas sekali kata-katanya ya. Oke, lanjut. Jadi ini peringatan ini ternyata Victor Utev ngasih tahu di dalam orang Davidian pun, orang yang udah punya tongkat gembala pun ternyata masih mengulangi lagi dosa-dosanya Sion-Sion, putri-putri Sion katanya dia. Ya, kesombongan-kesombongannya Sion ini masih ada di antara orang-orang Advent. Ya, jadi yang kita bicarakan di sini orang-orang, artinya jangan kita percaya diri kalau udah jadi pemegang tongkat gembala kita udah pasti aman. Tidak, masih ada perjuangan yang harus dilakukan. Oke, terus lanjut Ana. Mengapakah tidak mematuhi seru bangunan Tuhan? Jangan lalai mematuhi panggilan yang mendesak ini sampai besok. Saudara-saudari, jika Anda gagal hari ini, maka hari esok tidak akan pernah lagi datang. Inilah kesempatan. Ini Victor Hutev yang ngomong, saudara. Victor Hutev tidak lagi ngomong 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Jadi saudara berhenti kalau saudara-saudara masih mencari-cari pemaafan dengan berlindung di kata-kata 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Memang kita dulu sering kita dengar ya pemahaman tentang 7 kali jatuh 7 kali bangun. Saya juga senang dengar kata-kata itu seakan-akan saya masih boleh cari perlindungan di sana.
Tapi setelah kita belajar lebih banyak lagi, kita menerapkan baca, 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 baca. Akhirnya kita menemukan petunjuk Victor Rutev yang seperti ini. Artinya, bukan Victor Rutev itu pelin-pelan, bukan Victor Rutev itu ngomongnya ngarung ngidul sana sini, tidak. Ya, tapi Victor Rutev memberikan ada porsi-porsinya, ada porsi-porsinya. Ya, nanti kita baca di kesimpulan. Ya, bagaimana? Apakah kita buang yang 7 kali jatuh 7 kali bangun, terus kita pegang yang ini, ataukah yang ini yang kita buang, terus kita pegang 7 kali jatuh 7 kali bangun? Karena 7 kali jatuh 7 kali bangun itu juga di dalam amaran sekarang tadi kita baca. Ya, bagaimana? Apakah kita buang? Kita coba lihat dulu dari contoh-contoh. Ya, kita sekarang lihat kepada contoh-contoh. Ya, oke kita baca. Dalam segala zaman, saksi-saksi yang ditentukan oleh Allah menampakkan diri sendiri kepada hinaan dan aniaya karena kebenaran. Yusuf difitnah dan dianiaya, sebab ia memelihara kebajikan dan ketulusan. Daud, pesuruh Allah yang dipilih, dikejar-kejar seperti binatang perburuan oleh musuh-musuhnya. Daniel, dibuang ke dalam lubang singa sebab ia setia kepada penurutannya. Ayub, kehilangan harta dunia dan sangat menderita dalam tubuh sehingga ia dibenci oleh saudara-saudara dan sahabatnya. Meskipun demikian ia mempertahankan ketulusannya. Yeremia tidak dapat ditahan untuk mengatakan sabda yang telah dikaruniakan Allah kepadanya untuk dikatakan. Dan kesaksiannya sangat menggusarkan raja dan pangeran-pangeran sehingga ia dibuang ke dalam lubang yang menjijikkan. Stefanus dilempari batu dengan sebab ia mengkhotbahkan Kristus dan ia disalibkan. Ya, dan ia yang disalibkan. Paulus di penjara, dipukul dengan rotan, dilotari batu. Akhirnya dibunuh sebab ia seorang pesuruh yang setia kepada Allah untuk orang-orang kafir. Dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena sabda Allah dan karena kesaksian Yesus Kristus. Ya, oke kita lanjut. Contoh-contoh tentang ketabahan manusia ini menyaksikan kesetiaan janji-janji Allah, hadiratnya yang tetap dan anugerahnya yang menambahkan. Mereka memberikan kesaksian kepada kuasa iman untuk menahan kuasa dunia. Adalah pekerjaan iman untuk berharap pada Allah pada saat yang paling gelap. Untuk merasa bahwa walaupun diuji dengan berat dan terombang-ambing oleh angin ribut karena Bapa kita memegang kemudi, hanya mata iman saja yang dapat melihat perkara-perkara di seberang waktu untuk menaksirkan dengan benar harga kekayaan yang kekal. Ya, dalam penurutan kepada perintah Kristus, mereka murid-murid itu menunggu di Yerusalem. Ya, dalam kurung itu bukan dari saya, tapi dari orang Advent. Ya, menunggu di Yerusalem akan janji Bapa itu, yakni pencurahan roh. Mereka tidak menunggu sambil bermalas-malasan. Catatan menyebutkan bahwa mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, nah, yang bacaan yang ini dan sampai di bawahnya nanti itu bicara tentang murid-murid setelah mendidik melalui pendidikan 40 hari. Ya, sementara murid-murid itu menunggu kegenapan janji itu, mereka merendahkan hati dalam penyesalan yang sungguh-sungguh dan mengakui ketidakpercayaan mereka. Murid-murid itu berdoa dengan kesungguhan yang sangat supaya layak menghadapi manusia dan di dalam pergaulan mereka sehari-hari dapat mengucapkan kata-kata yang akan menuntun orang berdosa kepada Kristus sambil menyingkirkan semua perbedaan, segala keinginan untuk lebih unggul, mereka saling berangkulan dalam persekutuan Kristiani. Nah, mereka ini kita sudah bisa lihat di sini tegas. Mereka ini bukan lagi di dalam pendidikan 3,5 tahun. Ini sudah lewati pendidikan 40 hari. Ya, dia ini sudah masuk di dalam periode mau diberikan roh suci hujan air. Ini yang kita juga sebagai contoh dan contoh saingan, kita juga akan lakukan hal yang seperti ini. Jadi jangan pernah lagi bermimpi 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Kita baca lagi lebih lanjut. Barulah sesudah murid-murid itu sudah berada dalam persekutuan yang sempurna, ya sudah tidak saling mencari keunggulan-keunggulan satu sama lain, pada waktu mereka tidak lagi berebut kedudukan yang paling tinggi, maka roh itu pun dicurahkan. Nah, lihat, lihat, bukan 7 kali jatuh, 7 kali bangun, saudara. Jadi kita harus selesai dulu dengan segala persoalan-persoalan diri kita. Kepentingan-kepentingan kita sudah harus selesai dulu. Ya.
Jadi jangan pernah lagi kita bermimpi bahwa 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Oke? Ini adalah contoh fakta nyata, contoh hidup, ya. Ini contoh hidup daripada pencurahan roh suci hujan awal. Karena pencurahan roh suci hujan akhir adalah disamakan dengan roh suci hujan awal, maka cerita ini harus kita pahami. Petrus. Nah, sekarang kita lihat nih si Petrus. Petrus bapak orang yang selalu menyangkal Tuhan. Petrus biasanya bersifat suka mendahului dan mudah digerakkan oleh dorongan hati itu. Yang biasanya nih, artinya waktu 3,5 tahun. Dan setan mengambil kesempatan dari ciri-ciri ini untuk mengalahkan dia. Setan berhasil pada 3,5 tahun. Menjelang kejatuhan Petrus, Yesus telah mengatakan kepadanya, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Nah, jadi kita pun juga harus berjuang supaya Tuhan mau belain kita. Seperti Tuhan belain Petrus. Kalau enggak, Petrus hancur ini. Dan jikalau engkau sudah insaf. Nah, kita lihat di sini. Jikalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, jadi Tuhan kasih tugas untuk menguatkan saudara-saudara setelah dia sudah insaf, bukan saat dia masih ayam berkokok menyangkal Yesus. Dia bukan pada saat itu Tuhan kasih tugas, tetapi pada saat dia sudah insaf. Ya, kapan dia insafnya? Mari kita baca terus. Waktunya sudah tiba dan perubahan dalam kehidupan Petrus sudah nyata. Nah, artinya sudah di dalam 40 hari. Pertanyaan Tuhan yang keras dan bersifat menguji itu tidak memerlukan jawab yang merasa diri sudah cukup. Karena kerendahan dan pertobatannya, Petrus lebih bersedia daripada sebelumnya untuk berbuat sebagai gembala domba. Nah, saudara lihat, jadi jangan kita berlindung dengan 7 tahun, 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Oke, lanjut Ana. Oke, sekarang kita lihat di kesimpulan. Ya, kesimpulannya ini memang dari saya, tapi saudara boleh uji. Idealnya, mereka yang telah memasuki pendidikan 40 hari adalah orang-orang yang telah selesai dengan pendidikan 3,5 tahun. Jadi tentunya orang-orang yang sudah rendah hati, yaitu orang-orang yang telah bersedia menerima kebenaran yang berkembang. Jadi tidak lagi berpegang kepada 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Sehingga dosa melawan roh suci sudah tidak lagi merupakan bagian dari mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, petunjuk 7 kali jatuh dan 7 kali bangun kembali adalah kemurahan Tuhan atas perjuangan kita manusia-manusia berdosa. Bukan berarti Tuhan memaklumi kita dengan dosa-dosa kesayangan kita dan tetap akan terbawa hingga dilepaskan. Menjadi seorang manusia baru, orang tersebut harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sebagaimana kita ikuti dari contoh-contoh umat Allah seperti Musa, Daud, Daniel, Ayub, Yusuf, termasuk juga Petrus dan Paulus. Artinya, mereka telah sepenuhnya selesai dengan proses 7 kali jatuh dan 7 kali bangun. Sehingga hanya orang-orang yang lebih menghendaki mati daripada melakukan sesuatu tindakan yang salah yang akan kelak didapati setia. Kita sudah selesai sampai di sini atau belum? Kita sudah siap berani mati atau tidak? Saya jujur masih belum. Jadi kita itu masih di dalam tahap peralihan. Peralihan dari proses 7 kali jatuh kepada 7 kali bangun kepada pendidikan 40 hari. Saya belum masuk, jujur. Jujur saja, saya walaupun saya yang bacakan kepada saudara sekalian, saya jujur, saya belum sepenuhnya masuk di dalam pendidikan 40 hari seperti Petrus, seperti Paulus, seperti Musa, Daud, Daniel, orang-orang yang sudah tidak punya kepentingan bagi dirinya sendiri. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga mati pun rela mereka. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah ini yang kita harus kejar ini, saudara. Ini yang Tuhan tuntut. Jadi kalau ada yang saudara masih bilang, 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Mungkin saudara tinggalkan pengertian seperti itu. Tidak salah. Pengertian itu tidak salah karena memang amaran sekarang juga yang ngajarin. Tapi kita sekarang sudah tidak lagi di level itu. Jadi bagaimana pertanyaan tadi? Apakah kita buang ya pengertian yang di amaran sekarang yang 7 kali jatuh, 7 kali bangun? Tidak. Ya, kita harus paham
bahwa 7 kali jatuh, 7 kali bangun itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita pada akhirnya sepenuhnya menjadi murid-murid 40 hari. Tanpa itu kita sudah mungkin sudah selesai dari kemarin-kemarin. Kita tidak akan pernah ada kesempatan lagi kalau Tuhan tidak memberikan kemurahan 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Ini suatu proses. Jadi 7 kali jatuh, 7 kali bangun ini adalah proses untuk menuju dia mau menjadi manusia-manusia yang baru. Sebelum menjadi manusia baru seutuhnya, dia lewati dulu 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Karena kalau kamu nggak lewati 7 kali jatuh, 7 kali bangun, kamu masuk di wilayah 1 kali jatuh, jatuh untuk selama-lamanya. Kamu harus masuk di dalam wilayah 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Tapi itu bukan hanya cukup sampai di situ. Kemenangan itu harus didapatkan ketika kamu sudah meninggalkan proses itu. Kamu benar-benar berjuang menjadi manusia baru. Oke, kira-kira demikian. Ada yang mau komentar? Silahkan. Mungkin Oi, bagaimana Oi? Oi, dengar ya Oi? Tandanya kita belum sampai 40 hari atau gimana ya, kayak Joel masih bingung ya. Ya, sebenarnya idealnya kita itu harusnya masuk di dalam kelas 40 hari. Karena kita sudah terlepas dari sekam-sekam, sudah terlepas dari kita. Ya, pada idealnya begitu. Tapi begini, 3,5 tahun yang tahun sampai tahun 31 ya dan 40 hari ya waktu Yesus mendampingi murid-murid sebelum Yesus naik ke sorga ya di dalam contoh dan contoh saingannya itu kedua-duanya itu bercampur, tidak ada waktu yang saklek kapan itu 3,5 tahun dan kapan itu 40 hari dimulai, tidak ada yang saklek. Kita nggak menemukan ada petunjuk Nyonya White dan Victor Utef yang tegas mengatakan itu ya. Jadi pada dasarnya masing-masing orang punya prosesnya sendiri. Apakah dia sekarang ini masih di dalam 3,5 tahun, apakah dia sudah di dalam 40 hari, ataukah dia lagi masa transisi dari 3,5 tahun ke 40 hari. Itu masing-masing lah yang kita bisa merasakan diri kita sendiri. Ya, jadi seperti Yudas, kalau di masa lalu sebagai contohnya Yudasnya sudah berakhir, sudah binasa, ya sudah tidak ada lagi. Tapi kenyataannya di dalam contoh dan contoh saingannya, kenyataannya Yudas masih ada. Jadi artinya di dalam contoh dan contoh saingannya tidak 100% sepenuhnya semuanya apple to apple. Ya, jadi artinya masih bercampur ini ya 3,5 tahun dan 40 hari. Tapi kita sendiri dari belajar ini kita sudah bisa memahami tuntutan-tuntutan Tuhan itu sudah berbeda pada saat kita sudah mempunyai kebenaran-kebenaran yang lebih terbuka, gulungan-gulungan kebenaran sudah terbuka, dan apalagi kita sudah berada di dalam periode apa sekam apabila Tuhan apa segala usaha tidak berhasil, Tuhan mendatangkan segala perselisihan supaya sekam dan gandum boleh terpisah. Jadi kita sekarang sudah ada dalam periode itu, ya. Tetapi secara sakleknya itu masing-masing perjalanan kita sendiri yang tahu. Mungkin kira-kira seperti itu, Oi. Kalau kita misalkan Tuhan itu saklek dengan contoh dan contoh saingan, mungkin kita mungkin tidak ada di kelas 40 hari. Kita masih berada di kelas 3,5 tahun. Karena jujur aja kita masih punya penurutan ini masih jatuh bangun. Masih jatuh bangun. Bahkan boleh dibilang ya mungkin kita nggak bangun, jujur aja. Jujur aja coba evaluasi diri sendiri. Pernah bangun nggak? Kita mulut mulut kita aja yang bilang kita bangun, tapi praktek kita jujur aja hampir-hampir nggak bangun sebenarnya. Jadi kemurahan Tuhan sebenarnya bahwa Tuhan masih mau membukakan pengetahuan kebenaran kepada kita sebenarnya luar biasa karena kita pada dasarnya juga kalau secara real kita sebenarnya belum pernah bangun dari kejatuhan-kejatuhan kita. Tapi Tuhan masih punya kesempatan-kesempatan diberikan kepada kita. Ada lagi yang lain silakan. Tante Siana mungkin apa Eca tadi Eca kan udah kasih gambaran itu Eca lagi berjuang juga ya jadi jangan kita kecil hati saudara-saudara semua kita masih punya waktu tapi jangan pernah kita membuat maaf-maaf dengan mengatakan 7 kali jatuh 7 kali bangun sekarang Tuhan tidak menuntut itu
Kita tidak lagi cuma mau berjuang untuk masuk di dalam kelas 40 hari. Kita mau berjuang untuk mendapatkan roh suci hujan akhir. Ya, kita mau berjuang mendapatkan roh suci hujan akhir. Ya, ini yang kita baca adalah demikian tertulis. Jadi kalau ada yang protes, ya silahkan aja. Tapi protes sama yang demikian tertulis. Jangan protes sama saya dong. Saya ini cuma bacain. Jadi protes sama yang tertulis saja. Oke, Saudara Semi Mesak, bagaimana tadi? Ana, berikutnya ya Ana. Halo. Ya, silakan Saudara Semi. Saudara Semi yang membuat mencetuskan 7 tahun 7 kali jatuh 7 kali bangun. Kira-kira bagaimana menurut saudara? Yang ini yang berikutnya kita akan melihat contoh dari Petrus. Ini panjang banget ini. Ini panjang tapi menarik. Ya, bagaimana proses Petrus melewati pendidikan 3,5 tahun dan nasihat yang dia berikan untuk pendidikan 40 hari. Silakan, Saudara Semi. Saudara Semi yang mencetuskan pertanyaan tersebut. Saya sudah coba mengulasnya dengan demikian tertulis. Silakan, Saudara Semi. Kalau itu kita harus percaya kasih Kristus. Sebab kalau kita tidak mempercayai kasih Kristus, maka kita akan mendukakan Roh Kudus. Nah, dan kita selalu malas belajar, maka kita selalu bimbang dalam sebuah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya Ya, sayang sinyalnya putus-putus ya, Saudara. bisa sedikit saja yang saya mengerti, bahkan apa yang Eka sudah sampaikan lewat tulisan-tulisannya sudah sangat benar. Terima kasih. Ya, terima kasih, Saudara. Jadi, boleh saya simpulkan dari penjelasan Saudara bahwa apa yang kita baca ini adalah kasih Kristus. Ya, memang benar. Ini adalah kasih Kristus. Jangan lupa kasih Kristus di akhir zaman ini adalah akan Taurat dan kesaksian. Jadi melalui karya pasal 4. Jadi Kristus, Kristus, Kristus yang kita bicarakan untuk orang yang sudah berada dalam pekabaran Tuhan Gembala, Kristus, Kristus, Kristus itu adalah roh nubuat. Jadi kalau kita melihat kepada orang Pantekosta, orang Advent, mungkin bicara Kristus, Kristus, dia pikir Kristus itu adalah Kristus yang mati di kayu salib. Tapi kalau kita bicara tongkat gembala, yang namanya Kristus, itu adalah roh nubuat. Roh nubuatnya White dan roh nubuat Victor Utek. Dan yang tadi kita baca sama-sama, ya, yang saya coba ulas dari tentang 7 kali jatuh, 7 kali bangun, itulah Kristus. Ya, itulah Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ya, oke, kira-kira mungkin demikian. Ya, mungkin yang ini waktunya sudah jam 6:05. Saya yang ini mungkin nanti bisa saudara baca sendiri ya. Oke, yang berikutnya Ana, coba saya mau lihat Ana apa ya judulnya saya lupa. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Tadi secara umum sudah kita dapat. Nah, ini juga bahayanya kemakmuran, kenyamanan dan ketenangan bagi orang berdosa. Ini coba kita bahas sedikit ya. Ini yang tadi Stella sampaikan tentang Yusak dan orang-orang Israel setelah dia lolos daripada tembok Jericho, kondisinya adalah kira-kira sama seperti yang kita membaca berikut ini. Saudara-saudara, saudara-saudara pasti miris, sedih. Saudara-saudara saya yakin akan sedih kalau baca yang berikut ini. Ya, karena ini gambaran kita, saudara-saudara. Aduh, betapa sedihnya kalau kita baca pengalaman ini. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama adalah bangsa Israel. Mari kita baca. Setelah bermukim di Kanaan. Nah,
Ini sama mirip dengan apa yang Stella tadi sampaikan. Ya, setelah Yusak itu menang dari tembok Jericho, dia berubah. Ya, nah ini sama dengan bangsa Israel secara keseluruhan. Setelah mereka bermukim di Kanaan, jadi setelah mereka melalui perjalanan panjang keluar dari Mesir, tiba di Kanaan, inilah yang kita baca. Apakah dia semakin ketat kepatuhannya atau bagaimana kita baca? Suku-suku bangsa itu tidak mengadakan usaha yang bersemangat. Ya, ya. Suku-suku bangsa itu tidak mengadakan usaha yang bersemangat untuk menyempurnakan penaklukan negeri itu. Merasa puas dengan daerah yang diperoleh. Semangat mereka menurun. Dan peperangannya pun tidak dilanjutkan. Jadi semangat-semangatnya dia sudah menurun. Ya, Stella seperti tadi yang Yusak juga demikian. Ini secara keseluruhan bangsa Israel setelah di tanah Kanaan, mereka kayak kayak apa ya, anti klimaks gitu loh. Setelah dia perjuangan capek sampai di tempat tujuan malah leha-leha. Maka sesungguhnya apabila kuatlah orang Israel diletakkan upeti kepada orang Kanani, tetapi sekali-sekali tidak dihalaukannya. Sampai kepada generasi yang telah menerima perintah dari Yusak itu musnah. Nah, ini jadi setelah di tanah Kanaan, mereka sudah mulai lemes. Daya juangnya sudah menurun. Sampai-sampai generasinya Yusak sudah meninggal, sudah musnah. Penyembahan berhala memperoleh sedikit kemajuan. Tetapi para orang tua telah menyediakan jalan bagi kemurtatan anak-anak mereka. Ya. Dela itu mama bisa dihilangkan nggak suaranya, Del? Pelanggaran terhadap larangan Allah di pihak mereka telah menduduki Kanaan, telah menaburkan benih kejahatan yang terus-menerus menghasilkan buah-buah yang pahit selama beberapa generasi. Kebiasaan-kebiasaan orang Ibrani yang sederhana itu telah memberikan kepada mereka kesehatan jasmani. Tetapi pergaulan dengan bangsa kafir telah memimpin mereka kepada kebiasaan memanjakan selera makan dan nafsu yang lambat laun mengurangi kekuatan jasmani mereka dan menjadikan kuasa mental serta moral mereka merosot. Oleh dosa-dosa mereka, Israel telah dipisahkan dari Allah. Kekuatannya diangkat dari mereka. Mereka tidak bisa lagi menang terhadap musuh-musuh mereka. Dengan demikian, mereka telah dibawa ke dalam penjajahan bangsa-bangsa yang melalui Allah. Mereka akan dapat menaklukkan. Aduh, sedih nggak? Perjalanan segitu beratnya, banyak ujian-ujian, banyaknya memakan korban sampai hanya cuma 2 orang yang sampai di tanah Kanaan yang usianya di atas 20 tahun. Ketika sampai di tanah Kanaan, ketika sudah sampai di tujuan, ternyata sia-sia jawabannya. Betapa sia-sianya Tuhan membuat apa menyingkirkan segitu banyaknya berjuta-juta orang Tuhan singkirkan ya melalui Korah, Datam dan Abiram, melalui lambang ular ya, melalui apalagi patung lembu emas Tuhan udah singkirkan, melalui 40 tahun Tuhan singkirkan. Betapa banyaknya usaha Tuhan untuk mencari umat-umat yang demikian bersih, sampai-sampai Musa dan Harun pun tidak boleh masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan mau dapat umat yang benar-benar bersih. Tapi ketika sampai di tanah Kanaan, aduh, sia-sia, kembali lagi. Ya, sama halnya dengan 8 orang, saudara. Coba saudara evaluasi, coba renungkan. Tuhan sudah capek-capek ciptakan manusia segitu banyaknya. Tinggal hanya 8 orang. Kan seperti tadi yang saya sampaikan, Tuhan kan sebenarnya bisa aja melunakkan atau melonggarkanlah hukumnya. Supaya jangan cuma 8 orang. Tuhan tetap konsisten dengan hukumnya. Sehingga akhirnya cuma 8 orang. Secara logika 8 orang ini orang-orang istimewa. Orang-orang super, super duper istimewa. Orang-orang yang sudah hasil dari seleksi yang istimewa. Kenyataannya, orang-orang yang membuat bahasa dikacaukan, keturunannya siapa? Orang-orang yang ada di zamannya apa kota Sodom dan Gomora itu keturunannya siapa? Keturunan dari 8 orang ini. Demikian juga Israel ini sampai di tanah Kanaan ini keturunan siapa? Keturunan dari orang-orang yang keluar dari Mesir yang sudah dengan berat, dengan kesusahan semuanya sudah sampai di tanah Kanaan.
Ya, semua ini adalah keturunan-keturunan orang-orang hasil seleksi orang-orang istimewa. Tapi kenapa kok jadinya seperti ini? Ya, jawabannya apa, saudara? Mungkin saya tidak baca lebih panjang. Kenapa, saudara? Jawabannya, jawabannya adalah karena Tuhan belum mengganti hati batu dengan hati daging. Jadi seistimewa-istimewanya orang-orang 8 orang, seistimewa-istimewanya Yusak dan Kaleb, berikut dengan orang-orang yang sudah masuk dalam Kanaan, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang sudah super duper lebih mungkin tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti Musa dan Harun, ternyata dosa bisa lagi muncul, saudara, ke permukaan. Dan sampai hari ini saya pun berdosa juga. Saya juga hasil daripada orang-orang yang yang kayak begini-begini, hasil dari 8 orang tadi. Ya, hasil dari 8 orang tadi, karena kita bukan keturunan Israel badani, kita hasil dari 8 orang yang dari air bah. Ya, datang dari mana ya dosa kita ini ya? Ternyata dosa-dosa yang tersimpan, yaitu yang tadi kita baca, dosa yang ada di dalam jangan dipancing oleh dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran dari luar yang tadi kita baca. Karena kita di dalam ini sudah ada dosa, harus diganti dengan hati daging. Yeskel 36. Dan itu nanti di dalam periode kelepasan 144.000. Kita menuju ke sana. Tapi perjuangan untuk menuju ke sana, kita diminta untuk melaksanakan dulu bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Itu bagian saya. Ya, jangan kamu ikut campur. Jangan kamu tunggu. Jangan kamu berpikir, toh nanti hati daging, hati batu diganti hati daging. Tapi untuk mencapai ke sana, kita harus jalankan dulu bagian kita. Dan inilah bagian kita yang kita sedang pelajari. Ya. Oke, lanjut. Ana, kita baca yang dihitam-hitamkan aja ya. Selalu ada satu umat sisa yang setia kepada Tuhan, dan dari waktu ke waktu Tuhan membangkitkan orang-orang yang setia dan berani menganjurkan penyembahan berhala dan melepaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Tetapi bila mana orang-orang yang telah membebaskan mereka itu mati, dan orang banyak itu telah lepas dari kekuasaannya, maka lambat laun mereka akan kembali kepada berhala-berhala mereka. Dan dengan demikian cerita kemurtatan dan hukuman tentang pengakuan dan kemerdekaan terulang berkali-kali. Jadi luar biasa, saudara. Saudara, luar biasa. Dosa ini nggak bisa habis-habisnya. Gila, bener. Luar biasa, saudara. Kalau baca tuh kira-kira seperti ini, saudara akan lihat betapa bahayanya di dosa. Dosa, dosa. Luar biasa. Oke, lanjut. Lanjut, Ana. Jadi gimana Tuhan tuh sebenarnya sedih loh, Bang. Tuhan menciptakan dunia ini benar-benar Tuhan, aduh, mengecewakan. Pada waktu bangsa Israel berada dalam satu keadaan yang senang, nah ini dia. Jadi waktu bangsa Israel ini berada dalam senang dan amanlah, mereka telah dituntun ke dalam dosa. Jadi pusing ya. Pada saat dibikin aniaya, mereka protes. Ya, dibikin kesusahan-kesusahan, mereka protes semua, jatuh semua, mati semua. Tapi kalau dibikin mereka tenang, tenang dan aman, mereka jatuh lagi di dalam dosa. Jadi bingung jadi Tuhan gitu. Harus berlaku apa ya kepada manusia ini ya? Bukan hanya kepada Israel, tapi kepada manusia secara keseluruhan itu bingung. Dikasih susah, muridnya juga, umat-umat Allah ini jatuh, dibikin seneng, manusia ini juga menyeleweng, pusing dia. Mereka telah gagal untuk membiarkan Allah selalu ada di hadapan mereka. Mereka melalaikan doa dan memanjakan roh percaya pada diri sendiri. Kesenangan dan pemanjaan diri telah menyebabkan benteng jiwa tidak dijaga dan pikiran yang merusak pun telah memasuki. Jadi lihat, hati-hati yang namanya kenyamanan, ketenangan. Jadi kita ini ingat 4 mata angin lagi ditahan, ya. 4 mata angin lagi ditahan. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. 4 mata angin sedang ditahan. Jangan sampai Tuhan sedang menjaga 4 mata angin ini supaya tidak bertiup. Tujuannya supaya pemeteraian itu berhasil, ya, yang dimulai tahun 1929 sampai dengan 2027,
Itu misinya Tuhan menjaga supaya tidak ada peperangan yang besar, peperangan yang mempengaruhi kesusahan-kesusahan orang jahat ini tidak hadir di depan kita, ya. Mungkin kalau hadir pun juga tidak terlalu maksimal. Tuhan jaga kan, kitanya malah tenang-tenang karena keadaan tidak begitu menakutkan, tidak begitu mengkhawatirkan. Kita terbuai seperti orang-orang Israel ini. Jangan ya saudara, ingat kita ini Tuhan sangat sangat memberi kemurahan dengan 4 mata angin ditahan supaya kita mempersiapkan diri. Kita malah santai-santai, kita malah menyayangi dosa-dosa kita. Kita terus saja mencari-cari alasan untuk kemalasan-kemalasan kita. Ayo kita bangun, saudara. Kita punya waktu tinggal 3 tahun. 3 tahun ini Tuhan janji Tuhan akan pegang 4 malaikat. Maka itu gunakanlah. Karena kalau saudara belajar dalam kondisi lari sana lari sini, teraniaya, ya, itu saudara tidak akan mungkin bisa fokus. Kita sekarang saja kalau mau baca, saya ya jujur kalau saya baca saya butuh tempat yang tenang. Saya harus menyendiri, ya. Saya nggak bisa dengar suara kiri kanan untuk baca. Karena saya mau fokus, saya mau mengerti apa yang saya baca. Bukan sekedar baca kayak orang Advent. Orang Advent banyak yang baca Alkitab dari depan sampai habis itu sudah berkali-kali, ya. Tapi saya ingin baca supaya mendapatkan pengertian, baru saya percaya. Kalau saya nggak mengerti, saya nggak mau mempercayai sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya yakin saudara juga akan melakukan hal yang sama, karena saudara juga pelaksana pelaksana pembenaran oleh ini. Ya, ingat kita berada di dalam 4,5 tahun. Lanjut, anak. Nah, ini Daud, ya, kita baca yang dihitamkan saja. Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak bisa membiarkan atau memaafkan dosa, ya. Dan sejarah Daud menyanggupkan kita juga untuk melihat tujuan yang besar yang ada dalam pikiran Allah dalam perlakuannya terhadap dosa. Itu menyanggupkan kita untuk mengetahui sekalipun melalui hukuman yang paling gelap dilaksanakannya maksud Allah yang penuh rahmat dan kebajikan itu. Ia membiarkan Daud menerima hukuman tetapi ia tidak membinasakannya. Dapur api adalah untuk menyucikan bukan untuk membinasakan. Ya, jadi kita melalui kesulitan-kesulitan dan kehancuran-kehancuran yang kita hadapi, Tuhan janji, ya, Tuhan janji bahwa kita hanya melalui dapur api tapi tidak untuk membinasakan. Ya, Tuhan janji segala ujian-ujian, kesulitan-kesulitan yang kita jalani adalah hanya untuk membuat kita layak. Oke, kira-kira mungkin seperti itu. Ana boleh lanjut, Ana. 5 menit yang terakhir saya mau bicara tentang politik. Dan izin 5 menit ya, saudara-saudara. Mohon maaf kalau agak lewat waktu. Karena materinya sangat istimewa menurut saya ya. Sekarang suara dalam politik. Sekarang kita lihat komentar Ellen G. White dulu. Ini saya coba kumpulkan dari Ellen G. White dan Victor Rote. Gospel Workers 393. Apakah tugas mereka untuk membuat musuh di dunia politik? Tidak, tidak. Mereka harus berdiri sebagai rakyat kerajaan Kristus. Membawa panji yang di atas. Atasnya berjudul Perintah-perintah Allah dan Iman kepada Yesus. Mereka harus memikul beban pekerjaan khusus, pekabaran khusus. Kita memiliki tanggung jawab pribadi dan ini harus diungkapkan di hadapan alam semesta surgawi. Di hadapan para malaikat dan di hadapan manusia. Tuhan tidak memanggil kita untuk memperbesar pengaruh kita dengan bergumul dengan masyarakat. Saya ulangi, Tuhan tidak memanggil kita untuk memperbesar pengaruh kita dengan bergaul dengan masyarakat dan berhubungan dengan manusia dalam masalah politik, tetapi dengan berdiri sebagai bagian individu dari keseluruhan keagungannya, dengan Kristus sebagai kepala kita. Kristus adalah pangeran kita dan sebagai rakyatnya kita harus melakukan pekerjaan yang ditetapkan oleh Tuhan kita. Oke, lanjut. Ya, ingat kita tidak katanya kita tidak diizinkan untuk kita tidak dipanggil untuk memperbesar pengaruh kita dengan bergaul dengan masyarakat. Oke, lanjut, anak. Itu dihitamkan dulu, anak, lupa aku. Ya, kita memiliki tanggung jawab pribadi, ini harus diungkapkan di hadapan alam. Oke, Tuhan tidak memanggil kita, itu ya, itu yang dihitamkan. Oke, lanjut. Lanjut, Ana. Merupakan kesalahan bagi kita adalah berhubungan kepentingan Anda dengan partai politik manapun, memberi suara Anda dengan mereka
atau untuk mereka. Nah, udah tegas tuh. Ya, Nyonya White sudah langsung ngelarang tuh memberi suara tuh. Ya, partai politik manapun nggak usah katanya. Ini nanti saudara lihat betapa tegasnya Nyonya White dibandingkan Victor Hutte. Tuhan ingin umatnya mengubur permasalahan politik tuh, mengubur. Itu coba dihitamkan anak. Kita tidak bisa dengan aman memilih partai politik karena kita tidak tahu atau kenal siapa yang kita pilih. Kita tidak dapat dengan aman mengambil bagian dalam skema politik apapun. Ternyata terbukti Nyonya White bilang, kita dulu milih A, milih B, kita pikir orang ini pasti baik. Ternyata manusia itu bisa berubah-ubah. Memang politik itu dinamis. Hari ini A, besok bisa B. Dan itulah Nyonya White bilang, makanya nggak usah kita pilih. Karena kita nggak bisa tahu orang ini dan kita tidak kenal siapa yang kita pilih. Jadi cara kita yang paling aman adalah tidak dapat dengan aman mengambil bagian. Nah, cara amannya adalah tidak bisa dengan aman memilih partai. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan urusan politik, jangan urusi politik tuh. Tegas banget Nyonya White ya. Ada kebun anggur yang besar yang diusahakan, tetapi sementara orang Kristen harus bekerja di antara orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak boleh terlihat seperti orang dunia. Jadi kita terpaksa kerja di dunia, tapi jangan kita terlihat seperti orang dunia. Mereka tidak seharusnya menghabiskan waktu mereka untuk membicarakan politik dan tindakan politik. Karena dengan melakukan itu, mereka memberi kesempatan kepada musuh untuk masuk menyebabkan perbedaan dan perselisihan. Nah, benar kan? Jadi ribut kalau kita bicara tentang politik. Oke, lanjut. Ya, kita katanya terpaksa harus kerja di orang dunia, tapi jangan kita berpikir seperti orang dunia. Anak-anak Tuhan harus memisahkan diri dari politik, dari persekutuan apapun dengan orang-orang yang tidak percaya. Jangan ambil bagian dalam politik. Nah, sekarang kepada kita telah dinasihatkan bahwa kepentingan Allah harus memenuhi seluruh pikiran, seluruh perhatian. Rewriting 118. Dengan sendirinya karena kita tidak mungkin dapat secara sadar menggunakan cukup waktu untuk mempelajari masalah-masalah politik dan ekonomi ini mengenai hasil akhirnya secara bijaksana membuat penilaian atas sekaliannya itu, maka kita tidak mungkin dapat secara sadar memberi suara baik ataupun menentang. Karena suara kita tanpa informasi itu dapat mendatangkan penderitaan dan kesusahan pada sebagian orang, sementara memimpin orang lain ke dalam jalan-jalan pengangguran. Ya, kemewahan. Tuhan berfirman bahwasanya inilah kejahatan dari adikmu Sodom, kesombongan, kecukupan roti, dan kelimpahan pengangguran. Di dalam dunia pada waktu ini kepentingan politik maupun kepentingan agama adalah jauh lebih baik dilayani oleh para ahli. Hanya orang-orang yang menaruh perhatian dan pikirannya penuh pada kepentingan-kepentingan hidup yang fana ini yang dapat menggunakan cukup waktu untuk menyelidiki masalah-masalah ekonomi dan dunia, yang mampu mengambil bagian dalam kepentingan sedemikian ini. Orang-orang yang hatinya, jiwanya mengabdi bagi kebutuhan-kebutuhan rohani dunia, yang bersifat kekal dan yang jauh lebih penting daripada kepentingan hidup yang sementara yang segera akan binasa dan terlupakan, tidak lagi dapat melayani dunia dalam kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan politik. Sama sepertinya orang-orang yang hati dan pikirannya sibuk memikirkan perkara dunia, tidak lagi dapat melayani kebutuhan-kebutuhan rohani dunia. Pertanyaan nomor 114. Jadi nggak tegas Victor Hutte. Ya, karena kita nggak memikirkan ke sana, jadi kita nggak usah kita terlibat. Ya, jadi kita harus kombinasikan antara Ellen G. White dan Victor Hutte. Kalau Ellen G. White sudah tegas-tegas, nggak usah. Kalau Victor Hutte, kalau karena kamu pikirannya tidak memikirkan dunia ekonomi dan politik, ya sudah berikan saja kepada yang ahli. Kita nggak usah ikut-ikutan. Oke, lanjut, Ana. Nah, oleh karena itu maka mereka yang tidak dapat mengambil waktu dalam penyelidikan yang diperlukan untuk mendapatkan bagi dirinya informasi mengenai persoalan politik yang cukup untuk memungkinkan mereka memberikan suaranya dengan bijaksana, mereka tidak mungkin dapat dengan sadar memberikan suara yang sedemikian. Sebagai pendeta-pendeta pelayan Injil dengan waktu kita yang sepenuhnya terpakai untuk kepentingan rohani, kita sendiri tidak mungkin dan tidak mampu juga menaruh perhatian kepada kepentingan-kepentingan politik mereka. Sama halnya dengan perwakilan politik, orang banyak itu tidak mampu menaruh perhatian yang patut kepada kebutuhan-kebutuhan kerohanian mereka sendiri. Pertanyaan 145. Oke, lanjut. Ana habis ya? Ya, itu dia. Jadi saudara sudah lihat apa yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Hutte. Kita harus kombinasi. Jadi kalau Victor Hutte bilang kalau kamu nggak menguasai, lebih baik nggak usah karena orang-orang banyak akan menjadi terpengaruh hasil pilihanmu. Tapi kalau Victor Hutte, apa Nyonya White tegas, tidak usah.
Sekarang kembali saya serahkan kepada saudara-saudara sendiri memutuskan apakah saudara mau memberikan suaranya atau tidak. Saya tidak punya hak untuk memaksa saudara. Tulisan Nyonya White dan tulisan Victor Utef sudah memberikan petunjuknya. Silahkan saudara laksanakan sendiri. Oke, kira-kira demikian pelajaran sahabat ini. Saya akhiri.